Halo semuanya, balik lagi di LIMS Reptil. Hari ini kita mau ngomongin tentang 9 penyakit tegu yang gue ambil dari reptilefiles.com. Artikelnya dibuat oleh Maria Haley. Nah, ini pertanyaan kesehatan umum tentang tegu ya. Kita mulai aja. Di alam liar, reptil yang sakit atau lemah menjadi target pemangsa, sehingga mereka menjadi ahli dalam berpura-pura sehat. Sebagai hewan peliharaan, ini berarti setiap pemilik reptil harus ekstra rajin untuk memperhatikan perubahan yang mungkin mengindikasikan penyakit. Awasi berat badan tegu Anda, penurunan berat badan yang tiba-tiba seringkali mengindikasikan penyakit, catat berat badan mingguan, kebiasaan makan, perilaku, shedding, dan lain-lain. Siapkan juga kotak P3K reptil agar tidak kerepotan jika hewan peliharaan Anda sakit atau terluka. Disclaimer, saya bukan dokter hewan reptil, kesehatan reptil. Nah, ini digunakan sebagai pedoman dan bukan saran medis profesional ya. Jika Anda memiliki keadaan darurat, segera hubungi dokter hewan reptil bersertifikat ya. Itu menurut tadi si Maria Haley. Nah, 9 penyakit tegu yang sering terjadi itu kita akan bahas satu-satu ya. Ini contohnya si Bitcoin gua kasih makan, kok dia nggak mau ya? Berarti ada sesuatu nih di dalam diri si tegu ini. Mungkin karena kita bisa lihat kandangnya tuh basah semua habis hujan, jadi dia badannya dingin. Atau mungkin juga bisa pencernaan yang sakit. Jadi yuk kita belajar sama-sama tentang 9 penyakit yang sering diidap oleh tegu. Yuk kita mulai. 1. Brumation atau brumasi. Brumasi adalah padanan reptil dari hibernasi mamalia ya, sama kayak hibernasi di mamalia. Waktu dalam setahun ketika mereka tidur tanpa henti. Di alam liar, ini adalah cara untuk bertahan hidup di musim dingin, saat suhu dingin dan makanan langka. Di penangkaran, brumasi adalah cara tegu bersiap untuk berkembang biak. Brumasi berlangsung selama 6-7 bulan dan dapat menyerang tegu semuda 1 tahun, di umur 1 tahun ya. Tegu Kolombia berasal dari iklim yang lebih hangat dan biasanya tidak kasar. Tegu Argentina melakukan brumation, tetapi brumation tidak diperlukan untuk tegu peliharaannya. Berlawanan dengan kepercayaan populer, brumation tidak dipicu oleh cuaca yang lebih dingin. Sebaliknya, tegu bereaksi terhadap kombinasi hari yang lebih pendek dan perubahan kelembapan serta tekanan atmosfer. Tegu yang sudah siap untuk brumate akan menjadi kurang aktif, makan lebih sedikit, dan terkesan tidur lebih memilih untuk tetap bersembunyi. Pada titik inilah Anda dapat memiliki pilihan untuk membuat tegu Anda. Jadi kebanyakan sih kalau brumation itu terjadi di negara-negara yang dingin ya. Cuma kalau di Indonesia tadi juga disebutkan kalau hewan peliharaan tuh tidak perlu brumation. Cuma biasanya kalau misalnya mau di breeding, mereka pasti diistirahatin dulu atau dibiarin tidur sendiri, dibiarin tidur nggak dikasih makan juga. Nah setelah itu berapa bulan, minggu atau berapa hari baru mereka dikasih makan dan dikawinin. Nomor 2, dehidrasi. Tegu yang sehat akan minum banyak air setiap hari. Dengan hasil urin yang banyak, Anda dapat memeriksa hidrasi tegu Anda dengan mencubit kulit dengan ringan. Jika sehat, kulit akan terlipat kembali ke tempatnya. Jika tetap dicubit, tegu Anda mengalami dehidrasi. Kalau nggak balik lagi ya, kulitnya dicubit. Kalau dia nggak balik lagi ke semula, berarti itu dehidrasi. Nah, ini dehidrasi ini menyebabkan menawarkan air suling, maksudnya airnya tuh kotor ya, tidak cukup air, kelembapan rendah, suhu terlalu tinggi. Nah itu tuh airnya kotor, gejala hilangnya elastisitas kulit kusam dan keriput, sering berkerut di sekitar leher dan sisi tubuh.
kulit kering dan bersisik, mata cekung, selaput lendir kering, lidah lengket, gudang macet. Apa tuh gudang macet? Penurunan berat badan, kelesuan, kehilangan selera makan, perlakuan. Untuk dehidrasi sedang, rendam tegu dalam larutan 50/50 dengan Pedialyte. Pedialyte tanpa rasa adalah yang terbaik, tetapi dengan rasa dapat mendorong tegu yang enggan untuk minum. Pastikan juga tegu memiliki akses air bersih dan segar setiap hari. Jika tegu Anda tidak membaik, kemungkinan besar ia mengalami dehidrasi parah dan memerlukan intervensi dokter hewan segera. Lakukan apa yang mereka katakan terlepas dari biayanya. Dehidrasi adalah pembunuh yang lambat dan menyakitkan jika tidak ditangani. Itu tadi tentang dehidrasi ya. Karena banyak juga kalau di Indonesia kemarin kebanyakan tegu dijemur nih. Lu jemur tegu, tapi tegunya dimasukin ke kandang atau di kontainer terus nggak ada airnya, terus dia kepanasan gitu sampai mati. Nah, tegu tuh butuh minum juga ternyata ya, banyak. Makanya kebanyakan juga breeder tegu tuh nyiapin bak minumnya tuh gede sekalian. Ya, misalnya di outdoor gede, terus jadinya kena air hujan, airnya terus ganti kayak gitu. Kalau yang di Gex atau di kontainer usahain tiap hari ganti aja airnya. Nomor 3, metabolic bone disease atau penyakit tulang metabolik. Penyakit tulang metabolik sebenarnya bukanlah satu penyakit, melainkan istilah umum untuk kumpulan gangguan medis yang mempengaruhi tulang. Hiperparatiroidisme sekunder nutrisi, NSHP paling umum. Hiperparatiroidisme sekunder ginjal, RSHP. Osteopati hipertrofik, HO. Osteopetrosis. Dalam kebanyakan kasus, MBD adalah penyakit yang sangat dapat dicegah. Tegu yang dipelihara dengan baik tidak boleh mengembangkan MBD. Gejala MBD: kelesuan, rekat, kejang-kejang otot, kaki karet atau melengkung, rahang lembut, anggota badan bengkak. Ini menyebabkan penyebabnya ya, kekurangan vitamin D3 yang berkepanjangan, pencahayaan UVB yang tidak memadai, suhu terlalu dingin, penyakit gagal ginjal, kelainan genetik, dan perlakuan. Jika Anda mencurigai MBD, segera jadwalkan janji temu dengan dokter hewan. MBD tahap awal jauh lebih mudah diobati dan memiliki konsekuensi permanen yang lebih sedikit daripada nanti. UVB adalah persyaratan untuk tegu Kolombia dan Argentina. UVB yang kuat dan berkualitas tinggi seperti Zumet, Reptisan 10.TS HO atau Arcadia 12% dapat membantu penyembuhan tegu yang sakit dengan mendorong sintesis vitamin D3. Jika Anda sudah memasang bohlam UVB, mungkin mereknya jelek atau terlalu tua. Bola lampu yang disebutkan di sini harus diganti setiap 12 bulan. Tegu dengan MBD juga harus menerima bubuk kalsium tambahan dengan vitamin D3 seperti mineral indoor. Semua tegu harus menerima item mangsa utuh, kulit, organ, tulang, dan semuanya secara teratur. Perawatan lebih lanjut yang diresepkan oleh dokter hewan Anda akan bervariasi berdasarkan bentuk MBD yang dimiliki tegu Anda. Nah, itu MBD udah banyak banget ya kasusnya. Dan itu tadi kenapa tegu bisa MBD ya, kemungkinan besar karena dia jarang dijemur, karena tidak menerima sinar dari matahari gitu, sinar matahari yang bagus. Terus juga nggak dikasih kalsium waktu baby. Kebanyakan yang kena MBD itu ya dari baby ke juve ya. Terus diharuskan juga tadi mangsanya tuh whole food ya, maksudnya tikus full, bukan daging potongan gitu. Jadi di tikus itu atau di ayam gitu, kalau full, jadi kan dia ada kulitnya, ada dagingnya, ada darahnya. Jadi itu semua berguna buat tegu kamu. Jangan sering-sering dikasih hewan daging potong kayak gitu. Jangkrik juga kayak gitu ya. Nomor 4, kegemukan. Obesitas adalah masalah yang sangat umum dengan tegu karena mereka memakan hampir semua yang ditawarkan.
Tegu Argentina harus berbobot antara 10 sampai 15, 4,5 sampai 6,8 kg. Dan tegu Kolombia harus berbobot 5 sampai 10 lbs atau 2,3 sampai 4,5 kg. Tubuh harus tampak berotot dan relatif ramping. Individu yang lebih berat dengan penampilan yang tidak proporsional harus dievaluasi untuk kemungkinan obesitas. Gejalanya: mengurangi aktivitas atau malas, ekor memiliki penampilan berkerut, tersegmentasi, rahang besar, terengah-engah. Ini menyebabkannya memberi makan terlalu sering, terlalu banyak lemak dalam makanan, sayuran tidak cukup, khusus tegu Argentina ya. Kandang kecil, tidak cukup olahraga, suhu rendah. Perlakuannya nih ya. Pertama, evaluasi kembali peternakan Anda, cara miara kamu ya. Apakah suhu terlalu rendah? Apakah terlalu banyak waktu bebas berkeliaran berkontribusi pada gaya hidup malas dan benar sesuai kebutuhan? Kurangi frekuensi makan dan ukuran porsi. Jika Anda memiliki tegu Argentina dewasa, tambahkan lebih banyak sayuran ke dalam makanannya. Berhati-hatilah karena tegu Anda mungkin lebih rewel dari biasanya saat menyesuaikan dengan jadwal baru. Dorong olahraga dengan kandang yang lebih besar. Lebih banyak waktu bebas berkeliaran jika ini bukan masalah yang berkontribusi. Dan bawa dia keluar di ruang berpagar. Jika Anda memiliki kolam anak, Anda juga bisa mendorong tegu untuk berenang dengan pengawasan ketat. Timbang tegu Anda setiap minggu untuk mengukur kemajuannya. Jika berat badan tegu tidak turun setelah sebulan, konsultasikan dengan dokter eksotik bersertifikat. Mungkin ada masalah yang lebih dalam untuk disalahkan. Nah, ini seperti kebanyakan orang Indonesia yang senang dengan petsnya gendut ya, karena lucu, padahal sebenarnya bermasalah, termasuk gue juga ya. Karena menurut perasaan kita tuh kalau kita nggak ngasih makan tiap hari tuh kayaknya kasihan gitu. Kita masih memikirkan si reptil itu seperti mamalia yang tiap hari makan. Tapi sebenarnya gendut itu tidak baik ya. Kayak tadi makanannya tuh banyak lemaknya, kayak ayam gitu ya. Daging ayamnya tuh ada kulitnya yang lemaknya banyak. Terus sering dikasih makan ya. Oke, lanjut. Prolapse nomor 5. Ada 2 jenis prolapse. Prolapse hemipenal terjadi ketika salah satu atau kedua hemipen tersangkut di luar tubuh. Prolapse kloaka atau rektal terjadi ketika jaringan rektal bagian dari usus besar jatuh dari lubang dan tidak dapat ditarik kembali. Ini penyebabnya dehidrasi, impaksi atau sembelit, beban parasit yang berat, buang air besar, dan perkawinan, bertelur juga. Gejalanya hemipen atau usus terbuka di luar ventilasi tanpa ditarik kembali setelah salah satu aktivitas tersebut di atas. Perlakuannya, jika tegu Anda turun, maksudnya prolapse, rendam dia di bak mandi air dingin yang dicampur dengan banyak gula. Konsentrasi gula yang tinggi dalam air mendorong jaringan yang bengkak, yaitu jaringan yang turun, menyusut kembali ke dalam tubuh. Jika tegu Anda telah direndam selama 1 jam tanpa hasil, tutupi jaringan yang terbuka dengan Vaseline, Petroleum jelly, dan bawa segera ke dokter hewan reptil darurat untuk perawatan. Kegagalan dalam menangani prolapse dengan cepat atau benar dapat membunuh tegu Anda. Beberapa tegu dapat mengalami prolapse berulang kali tanpa alasan yang jelas. Jika demikian, pembedahan yang diperlukan untuk mencegah jaringan turun lagi. Nah, ini prolapse juga banyak ya yang dirasakan oleh beberapa pemelihara tegu, termasuk gua juga pernah prolapse. Ternyata tadi sarannya bisa direndam pakai air gula, tapi gua belum pernah ya kayak gitu. Gua waktu itu rendam pakai air hangat. Ada juga orang yang bilang direndam pakai air garam kayak gitu ya. Nah, yang gue tahu sih prolapse tuh terjadi karena kandangnya banyak pasirnya atau banyak serbuk. Jadi misalnya dia pup kan, kalau jantan ngeluarin hemipenisnya tuh. Nah, pas ditarik lagi si serbuk dan pasir itu nempel dan jadinya masuk ke dalam lubangnya. Jadinya dia sakit gitu. Jadi dia nggak mau masukin lagi luka kayak gitu. Jadi di kandang juga hati-hati, apalagi buat tegu kecil ya.
Nomor 6 ada infeksi pernapasan. Infeksi pernapasan atau RI pada dasarnya adalah pneumonia reptil yang disebabkan oleh infeksi bakteri di paru-paru. Gejalanya pernapasan terdengar mengik atau mengklik, mungkin ngos-ngosan gitu ya. Bernapas dengan kepala terangkat, lendir, bergelembung atau berserat di mulut, kelesuan, kehilangan selera makan, pernapasan dengan mulut terbuka, pilek, bibir berkeropeng, bibirnya rusak gitu ya, badan bengkak, gembung, mata menangis, penurunan berat badan, penyebabnya nih ya, suhu dingin, kelembapan terlalu tinggi atau rendah, tidak ada gradien termal, stres berkepanjangan. Yang harus dilakukan, infeksi pernapasan memerlukan intervensi dokter hewan dan antibiotik untuk menyelesaikannya. Buat janji dengan dokter bersertifikat, kemudian evaluasi kembali suhu siang malam Anda serta kelembapan untuk memastikan peternakan sudah benar. Bersikaplah transparan dengan dokter tentang angka dan praktik peternakan Anda. Ini peternakan lagi ya. Karena ini akan membantu Anda mendiagnosis menyembuhkan hewan peliharaan Anda. Anda juga dapat meningkatkan suhu malam hari 80-85 Fahrenheit atau 27-29 Celcius dengan pemancar panas keramik atau bahkan pemanas ruangan yang ditempatkan di ruangan yang sama. Suhu yang lebih hangat membantu antibiotik menjadi lebih efektif. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri jahat di paru-paru tegu Anda, tetapi sebagai efek samping dari penggunaan obat oral, mereka juga cenderung membunuh bakteri baik di usus mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Kurangi resiko komplikasi dari antibiotik dengan probiotik seperti Nutribak DF atau Probio Plus yang dicampur dengan makanan anjing berkualitas dalam jumlah yang sesuai. Nah ini biasanya makanya di kandang itu ini ya, kalau gue tuh biasanya harus ada tiga suhu. Jadi di pinggir kiri itu suhu panas, di tengah itu adem, maka diademinnya pakai ada air. Nah di pinggir sebelah sana itu jadi tidak ada pemanas dan tidak ada air, jadi suhunya 3. Jadi tegunya kalau sehabis basking dia bisa berenang ke air, terus bisa nyantai di tempat yang adem kayak gitu. 7. Sexing atau seks. Tegu dewasa secara seksual sekitar 3 tahun. Mereka dimorfik secara seksual, yang berarti jantan dan betina terlihat berbeda satu sama lain. Laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan, memiliki kepala yang jauh lebih besar dan memperlihatkan rahang yang menonjol dari bawah dagu. Namun, rahang yang tidak selalu menjadi indikator gender yang dapat diandalkan. Dalam kasus tegu Argentina, mereka juga dapat berhubungan seks dengan panjang sekitar 36 inci dengan merasakan area di ventilasi dengan jari Anda. Jika ada tonjolan di sisi ventilasi, biasanya disebut sebagai manik-manik atau kancing. Ukurannya sebanding dengan mungkin berat badan ya. Anda memiliki jantan. Mencoba berhubungan seks lebih awal akan memberikan hasil yang tidak konsisten. Pada akhirnya, metode penentuan jenis kelamin tegu yang paling andal adalah memeriksanya ke dokter hewan yang reptil yang berpengalaman. Ini maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya seks ini cara kita sexing tegu ya tadi. Kalau jantan tuh kalau kita raba-raba di paha bawahnya tuh ada manik-manik, tonjolan manik-manik, nah itu jantan. Terus umur dewasa tegu 3 tahun. Jadi jangan sampai kita ngawinin tegu di bawah 3 tahun. 2 tahun sih 2,5 tahun ya, 2 sampai 2,5 tahun mungkin bisa, cuma bahaya amannya di 3 tahun. Nah ini bisa menyebabkan penyakit mungkin ya, kayak gitu. Oke lanjut. Nomor 8, scale rot atau busuk skala. Juga dikenal sebagai dermatitis ulceratif nekronik, menyebabkan infeksi bakteri, kontaminasi luka, tempat tidur basah. Gejalanya sisik kecoklatan, kulit bersisik, melepuh, lesi terbuka. Perlakuannya busuk skala berpotensi mematikan, tetapi mudah diselesaikan jika Anda bertindak lebih awal. Area kecoklatan atau perubahan warna biasanya merupakan gejala pertama.
Segera buat janji temu dengan dokter bersertifikat, lalu tempatkan Tegu di karantina. Ini berarti tempat tidur handuk kertas, tidak ada bak air, dan mensterilkan seluruh kandang dengan larutan chlorhexidine atau F10. Kandang harus dijaga kebersihannya di rumah sakit sampai pembusukan berskala sembuh, harus dalam beberapa minggu dengan perawatan hewan. Scale rot berarti ada sisiknya yang membusuk atau dagingnya yang busuk ya. Jadi mungkin jadinya infeksi gitu, jadinya bisa bahaya buat Tegu kita. Terakhir nomor 9 ada shedding atau penumpahan. Tegu tidak luruh seperti ular. Mereka melepaskan satu bagian tubuh mereka pada satu waktu yang dapat mempersulit untuk menentukan masalah pelepasan. Oh iya, Tegu sheddingnya tuh nggak kayak ular ya. Kalau ular kan langsung tuh semua. Kalau Tegu biasanya dikit-dikit. Sisik yang siap shedding lebih pucat dari sisik lainnya. Jika ini tidak berhasil, tahan godaan untuk mulai mengambilnya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan iritasi dan bahkan menyakitkan pada Tegu, dan bahkan dapat merusak sisik yang berkembang di bawahnya. Sebagai gantinya, tingkatkan kelembapan dan sediakan bak mandi ekstra. Jika ada yang longgar, Anda dapat dengan lembut membongkarnya. Maksudnya nyabut gitu ya. Dan berhentilah saat Anda menemui perlawanan. Masalah yang terus-menerus dengan shedding dapat mengindikasikan masalah kelembapan atau pola makan yang kronis. Arcadia membuat suplemen bernama Earth Pro Shed Support yang dapat membantu memperbaiki masalah diet. Namun jika Anda memberi makan makanan yang benar, Anda seharusnya tidak memiliki masalah sejak awal. Pengecualian adalah Tegu merah Argentina, Salvatore rufescens. Mereka diketahui membutuhkan bantuan ekstra untuk shedding. Jika kelembapan menjadi masalah, sediakan wadah air yang lebih besar atau mencampur air secara merata dengan ke dalam substrat ya bisa sangat efektif. Nah, ini shedding juga ya. Nah, ternyata gitu shedding. Kalau di Tegu tuh nggak kayak ular, nggak semuanya, sedikit-sedikit dia. Nah, kalau shedding sebaiknya jangan dibantu ya. Kalau dibantu juga kita bisa ngambilnya dengan lembut, tapi kalau misalnya Tegunya ngelawan, udah lepasin. Berarti dia belum siap shedding tuh. Yang lainnya, kebanyakan di orang Indonesia shedding di atasnya tuh direndam air hangat, gosok-gosok sampai sheddingnya keluar. Nah itu katanya di sini bisa ngerusak kulit bawahnya, malah rusak gitu, kulit barunya tuh malah rusak. Jadi jangan maksa gitu ya. Oke, gitu aja jadi 9 penyakit yang biasa dialami oleh Tegu. Menurut tadi reptileflies.com ya. Nanti ada linknya reptileflies.com. Nanti linknya ada di deskripsi, gue kasih kalau ada yang mau baca-baca lagi. Ya udah gitu aja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.